Kan pada saat itu? Ya, jadi tanggal 10 itu dipilih bertepatan memang dengan Hari Pahlawan karena kami punya cita-cita bersama FFI tahun ini, di mana mudah-mudahan di momentum tersebut selain kita merayakan semacam paying a special tribute buat Pak Haji Usmar Ismail sebagai Bapak Perfilman, tapi harapannya tentu di tanggal itu beliau sudah bisa dikukuhkan sebagai pahlawan nasional dari bidang kebudayaan. Wow. Buat saya, Oke, ini udah ada posisi ya, Reza ya? iya, jadi proses administrasinya sudah selesai dan ini diinisiasi oleh tim pengusul yang diketuai oleh Pak Wina Armada. Beliau adalah wartawan senior ya, kemudian dilanjutkan juga terus-menerus prosesnya, kemudian ada bukunya, biografinya juga, lalu Mas Riri juga ikut turun andil dalam hal ini. Kemudian kami sebenarnya hanya melanjutkan saja, turut memberikan dukungan yang kami bisa, dan ini cara kami. Mudah-mudahan hasil pertemuan kemarin positif ya, Prilly ya, bertemu dengan Pak Mahfud sebagai Ketua Dewan Gelar. Mudah-mudahan hal itu bisa terwujud. Amin, amin. Semoga ya, itu bagus sekali. Saya baru tahu masalah ini. Jadi that's really good, amazing. Reza sama Prilly ada mention masalah media baru. Kita tahu bahwa di Amerika sekarang streaming service seperti Amazon ataupun Apple dan Netflix of course ya, mulai bisa masuk dalam kategori Oscars dan Academy Awards. Mereka bikin film sendiri ya kan. Nah, untuk Indonesia sendiri, apakah juga ada melihat hal tersebut, tren tersebut? Bahkan juga mungkin YouTuber atau people just making their own film, short film buat masa depannya itu. What do you see? What do you see is happening? Do you see the trend happening here in Indonesia as well? Right. I would say we are very open. FFI this year seperti tahun sebelumnya, OTT sudah menjadi platform yang juga turut menghidupkan kembali film ya, dunia film. Jadi film-film yang tayang straight to OTT automatically sangat bisa berkompetisi di Festival Film Indonesia. Lalu kemudian film-film pendek yang mungkin medium tayangnya di YouTube dan lain-lain, karena banyak sekali. Kita menerima 245 film pendek yang mendaftar sejauh ini. So that's quite the highest number di tahun ini ya, dari antara semua kategori yang paling tinggi itu ada film pendek. Dan buat saya dinamika ini menarik gitu ya, semangat berkarya di tengah pandemi yang masih tetap ada gitu di para seniman, menurut saya luar biasa sih. Mungkin Prilly mau menambahkan. Iya, aku senang banget sih karena sekarang FFI udah open untuk media baru juga, karena ini bisa menambah semangat untuk kita-kita yang berkarya gitu. Karena kebetulan aku kemarin baru memproduksi film pertama aku dan kemungkinan mungkin tayangnya akan di media baru, dan senang banget kalau misalnya film-film seperti kami ini yang kita memang berkarya dari hati, benar-benar melibatkan orang-orang hebat di dalamnya, tapi nggak tertahan karena tayangnya di media baru, tapi tetap bisa kita daftarkan ke FFI gitu, sehingga bisa membuat kita jadi lebih semangat untuk berkarya di tengah-tengah pandemi seperti ini. Apalagi media baru juga udah jadi pilihan utama saat ini. Benar. Untuk orang-orang yang belum bisa ke bioskop, terus akhirnya mereka punya media baru OTT, dan menjadi pilihan pertama untuk publik menonton gitu, dan menjadi semangat kita juga untuk terus memberikan kualitas yang sama seperti di bioskop walaupun tayangnya di media baru gitu. Bagus. Dan bahwa kita juga mengetahui bahwa tahun ini ada kategori baru ya, di mana ada penilaian baru ya, di mana ada popular movie nih yang boleh kita orang-orang awam boleh ikut voting ya kan, pasti seru banget ya kan. Apa yang menginspirasi kalian untuk melakukan hal tersebut tahun ini? Sebenarnya karena menurut saya ini idenya Mas Gari Nugroho ya. Mas Gari Nugroho yang memang menginisiasi hal ini untuk bisa saya bilang terwujud lah gitu. Bahwa waduh, kayaknya loading lagi ya. Aduh, Mas Dada, saya bisa dengar kalian. Oh bisa, oke. Yeah, go ahead. Jadi, Mas Garin menginisiasi ide ini dalam rangka cita-cita besar FFI tahun ini adalah kembali membangun ekosistem film. Ekosistem itu berarti kan menyangkut semua aspek dalam dunia film, termasuk masyarakat film, masyarakat pencinta film. Jadi mereka juga harus menjadi bagian dari FFI, gitu. Karena FFI juga tidak bisa ada tanpa mereka, dan
film Indonesia tidak bisa ada tanpa penontonnya. Oleh sebab itu partisipasi publik melalui vote, gitu kan, dirasa penting. Jadi ada aktor film terfavorit, pilihan penonton gitu ya, aktor aktris, dan ada satu kategori baru yaitu kritik, bukan kategori baru, kategori yang kembali ada di FFI yaitu kritik film. Oh, Oke. Saya mau tanya ya, mungkin di luar FFI, tapi sebagai Anda sebagai seorang aktor, aktris, pokoknya orang yang involved dalam film ya. Jika Anda, ini saya punya observasi sebagai seorang penonton awam, bukan sebagai seorang yang sudah expertise dalam film ya. Kalau kita melihat, terutama di Hollywood, contoh di Hollywood ya, bahwa sebuah film bisa sangat populer box office-nya, tetapi dalam masa kritiknya, ya critical response-nya mungkin kurang. Dan sebaliknya juga film-film independen yang art house favorite sangat bagus sekali, orang memuji, tapi yang nonton juga sedikit sekali ya kan. Nah, kalau sebagai Anda sebagai seorang filmmaker, sebagai aktor atau produser apapun juga itu, mana sih yang Anda lebih prioritaskan? Dan gak boleh pilih dua-duanya, harus satu-satu saja loh ya. Mana lebih penting betulnya ya? Oke. Prilly dulu mau jawab mungkin. Prilly yang baru produce film kemarin ya. Mungkin mau jawab duluan, silakan Prilly. Nah, ini sebenarnya menarik banget sih, karena ini juga menjadi pertimbangan yang cukup lama dan panjang di saat aku dan timku ingin memproduksi film gitu. Kita mau ke arah mana? Tapi abis itu aku ngomong, kenapa sih harus kita memilih di saat kita bisa menghadirkan keduanya di dalam satu film tersebut? Kita bisa kok bikin film yang berkualitas, tapi juga ada sisi komersil yang bisa dinikmati sama penonton. Sebenarnya itu tergantung bagaimana kita mengemas film tersebut, bagaimana kita mengatur strategi promosi, dan bagaimana seorang sutradara itu bisa menjadikan skrip jadi visual yang ringan, yang penonton tuh bisa tetap nyampe pesannya, tapi juga tetap berkualitas gitu. Karena aku lumayan agak sedih sebenarnya kalau dibilang film komersil belum tentu berkualitas. Padahal banyak banget di Indonesia film-film komersil yang juga berkualitas. Seperti kita lihat sebelum pandemi, banyak banget film-film box office. Sorry ke post. Banyak banget. Film-film box office yang kualitasnya juga luar biasa gitu. Bahkan sempat ada yang masuk Oscar juga, kayak misalnya Ratu Hitam, terus Pengabdi Setan yang menang FFI juga. Kualitasnya bagus, tapi juga banyak yang nonton. Jadi kenapa kita harus memilih di saat kita sebagai pekerja film itu bisa kok sama-sama menghadirkan keduanya dalam satu film, kualitas dan juga komersil. Oke. Mungkin saya juga, sebelum mereka tambahin, saya kenapa mau tanya gitu, karena saya kan dalam dunia bisnis ya, bukan dunia film tadi saya katakan. Contohnya saya ikut involved dalam yayasan-yayasan. Saya terus bilang sama staff saya, tim saya, Anda bikin yayasan itu non-profit, tetap harus bisa make money. Kalau nggak ada uangnya nggak bisa juga membantu orang lain ya kan. Jadi kita bukan mau kita being realistic gitu loh. Money is important ya kan. Tapi at the same time we want to do something with the money to be impactful to other people. So I think that is also probably the same thing with movie making ya kan. Reza silakan lanjutkan saja Reza. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau menurut pandangan saya memang ini dikotomi ini kan selalu terjadi dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman gitu ya. There is an art house film, but back in the days, people are just making films. They don't really put any kind of specific theme gitu kan. Nggak selalu ada divisinya gitu, nggak langsung dibuka gitu ya. Mungkin lebih ke genre ya, drama, komedi dan lain-lain. Tapi sekarang melihat bahwa ada film yang mungkin art house dengan kualitas yang sangat baik, bahkan mungkin secara kritik juga bagus. Tapi di sisi lain juga ada film yang mungkin sangat komersial dan dicintai oleh masyarakat. Nah, pertanyaannya kemudian, kritik mana yang mau dipakai sebagai tolak ukur? Apakah hanya kritik dari festival yang berhak untuk melegitimate sebuah film, atau komunitas film saja, atau kemudian ada masyarakat penonton film? Karena saya rasa semuanya punya hak yang sama, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar gitu ya. Semua punya hak yang sama. Misalnya saya dengan Prilly suka film drama romantis misalnya. For us, it's good. It's a good film gitu. But maybe for a festival material, it's not enough. Because bukan karena filmnya jelek, tapi they are looking for a specific theme. Itu yang saya rasakan di festival internasional. Sebenarnya memang mereka pertimbangannya selalu, kalau saya lihat, bukan hanya sekedar filmnya bagus secara kualitas, tapi tema-tema yang diangkat dalam film tersebut apa yang sesuai dengan festivalnya. Misalnya festival tahun ini mau bicara tentang perempuan.
maka cenderung Iya. film-film yang terpilih adalah film-film bertemakan perempuan, mulai dari mungkin sutradara perempuan atau filmnya ceritanya tentang perjuangan seorang perempuan dan lain-lain, gitu sih. No, that's a